Untuk youtuber, mohon banget untuk jangan pansos ya. Karena Mohon banget untuk youtuber kalian jangan pansos ya. Jangan pansos. Gue kagak pansos. Iya, lu yang lihat video gue ya terserah lu dah. Lu mau subscribe gue, silahkan. Enggak juga, enggak ke masalah gitu. Tapi di sini gue hanya mengingatkan gitu, jangan sampai hal yang kayak gini terjadi lagi gitu. Ya men, balik lagi di konten gua ngalor ngidul, membahas segala keresahan yang ada di pemikiran gua. Dan awalnya gua nggak mau ngebahas ini sih, gua nggak mau nge-react bocah ini. Tapi doi batu cuy, batu. Awalnya ini bocah muncul di akun IG men. Dan menurut gua kelakuannya udah konyol gitu. Situasi yang kayak gini malah doi ngelakuin hal yang kayak gitu, nggak patut dicontoh sih. Tadinya gua nggak mau nge-react bocah ini sih, dan itu udah diwakilin keresahan gue oleh si Winson. Thanks Winson, udah ngewakilin keresahan gue. Tapi doi malah batu men. Yang pertama, di video yang dia klarifikasi sama teman-temannya, menurut gue itu bukan klarifikasi sih, tapi dia lebih melakukan defend buat diri dia sendiri sih. Dia kayak semacam melakukan pertahanan dari argumen dia. Ini konyol bocah ini konyol. Terus yang kedua, video doi muncul di beranda gue. Itu video klarifikasi juga, tapi dia cuma sendirian. Dan menurut gue ini bukan klarifikasi sih, ini nggak gentle sih menurut gue. Oke, kita langsung lihat aja videonya. Dan ya mungkin lu udah ngeliat juga sih. Kita tonton bareng-bareng aja. guys, gue udah muak banget sama youtuber yang pansos tentang kejadian. Oke guys, gue udah muak banget sama youtuber yang pansos. Gue nggak tahu maksud pansos dia itu, definisi pansos menurut dia itu seperti apa sih. Tapi kalau misalkan orang-orang yang react dia kayak Winson, TNM, menurut gue dia bukan pansos cuy. Subscriber dia jauh lebih tinggi daripada doi. Kalau gue pansos. Pansos karena kelakuan lu. Kalau kelakuan lau nggak kayak gini, gue bukan pansos sih, gue lebih mengingatkan supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti ini ke lu pada lagi gitu. Dan menurut gue ini punishment buat lu sih, karena kelakuan lu juga. Dia yang sebenarnya tuh udah selesai sama pihak tokonya. Sungguh disayangkan gitu, mereka youtuber tapi nge-react-nya itu nggak sesuai fakta, React-nya nggak sesuai fakta. Terus yang sesuai fakta harus kayak gimana? Harus ngelakuin riset dulu, harus ngelakuin penelitian, harus nanya dulu gitu ke security-nya, ke pihak brandnya, harus ngedengerin lu. Lucu sih. Setahu gua kalau misalkan nilai sesuatu itu berdasarkan yang kita lihat aja langsung responnya. Gak mencari tahu dulu gitu, kebenarannya itu kayak apa. Jadi buat kalian ya, jangan Nggak mencari dulu kebenarannya. Udah nyatanya lu lau ngambil hand sanitizer, lau nge-review hand sanitizer, dan itu menurut gua konyol. terpancing sama omongan dari satu belah pihak, harus dari dua belah pihak. Oke, gue mau buat video klarifikasinya, kejadiannya seperti apa, realnya seperti apa. Oke, gue jelasin dari awal gue kenapa di Bandung. Gue di Bandung. Lau mau klarifikasi apa mau curhat? Kalau misalkan mau klarifikasi nih ya udah gitu, lu tuduh poin aja sama poinnya. Oke guys, gue mau klarifikasi. Iya, gue tahu ini tentang hal yang kemarin gue lakukan, gue salah, dan gue mohon maaf atas kejadian ini, dan semoga kalian gak menirukan hal yang gue lakukan. Itu lu malah bercerita tentang lu ada di Bandung ngapain gitu.
karena tuntutan kerjaan. Jadi gue nggak main-main, nggak ngebuang duit atau apa, gue karena kerjaan. Bodoh amat, mau lu ngebuang duit mau lu kagak ada urusan. Yang pasti mah karena kekonyolan lu itu, mungkin menurut lu konyol gitu. Lu ngambil hand sanitizer terus diposting di Instagram. Menurut lu itu lucu-lucuan tuh, tapi lu nggak tahu impactnya itu segimana pengaruhnya. Orang lagi keadaan kayak gini, nih gue kasih tahu, gue juga sama gitu, gawe di retail, dan di tempat gue, di brand gue nyediain hand sanitizer gitu. Itu cuma buat dipakai doang, dipakai, nggak buat di refill gitu. Itu khusus orang yang ke situ, pembeli ke situ pakai hand sanitizer gitu, nggak buat dibawa gitu. Apalagi diisi ulang kayak gitu. Karena konten, karena ya harus dituntut tiap hari itu harus upload. Jadi itu guys, tujuan gue ke PVC itu mau cari kabel data ya emang buat kebutuhan gitu loh. Kayak Uniqlo, gue kayak pengen nyari baju karena gue ke Bandung kan niatnya cuma collab, tapi ternyata ada kendala, yaudah gue diharuskan nginep di sana, nggak boleh pulang dulu gitu. Hand sanitizer. Oke, gue klarifikasi dulu ya. Hand sanitizer, gue klarifikasi dulu. Dari tadi gue nunggu klarifikasi lu. Nah, jadi buat kalian nih, jangan mengambil kesimpulan dari satu belah pihak. Mohon banget untuk youtuber, mohon banget untuk jangan pansos ya. Karena mohon banget untuk youtuber, kalian jangan pansos ya. Jangan pansos. Gue kagak pansos. Iya, lu yang lihat video gue ya terserah lu dah. Lu mau subscribe gue, silahkan. Enggak juga, enggak masalah gitu. Tapi di sini gue hanya mengingatkan gitu, jangan sampai hal yang kayak gini terjadi lagi gitu. Atau ya mungkin mudah-mudahan sih lu ngelihat video gue hanya mengingatkan lu, ini salah satu bentuk dari kritik gue gitu. Lu jangan sampai melakukan hal yang konyol lagi gitu seperti ini. Dan buat teman-teman gue yang nonton juga, jangan sampai lu harus belajar sih dari kesalahan yang ini. Jangan sampai kekonyolan itu malah buat bumerang buat diri lu sendiri gitu. Kalian nggak tahu kebenarannya, kalian nggak tahu asal usulnya, kalian nggak tahu tentang kita, kalian nggak tahu kita itu di sana ngapain. Jadi tolong banget jangan jadi semua orang tuh tambah benci sama kita tentang masalah. Gue nggak benci sama doi sih sebenarnya. Nggak, gue nggak kenal juga sih siapa lu. Cuman kelakuan lu bos, kelakuan lu itu salah. Tapi lu kagak nyadar, lu kagak tahu. Lu seolah-olah lu batu. Udah banyak yang ngomongin, udah banyak yang ngingetin. Gue nggak tahu nih jumlah dislike-nya berapa sih. Jumlah dislike-nya 58.000 dan yang 5.100 ini gue nggak tahu nih. Ini mungkin pengikut doi sih. Ini mungkin fans-fansnya doi ya. Tapi dislike-nya itu menunjukkan bahwa ada hal yang salah sih dari lu. Dan lu harus sadar. Gua dan teman-teman gue sama tokonya pun udah selesai, udah ya. Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahin lagi. Cuman karena youtubernya aja nih. Iya, pihak toko mah nggak bakal ngurusin hal yang kayak gitu. Cuman dari kelakuan lu bisa aja nih orang yang mengambil kesempatan yang di situasi yang kayak gini memanfaatkan hal yang seperti lu lakukan. Ngambil hand sanitizer di refill, bisa jadi kan orang berkelakuan kriminal nih terus dijual lagi. Kagak sadar lu. Yang nggak ada nggak ada konten kali ya, pansos istilahnya. Nggak ada konten, pansos. Winson nggak ada konten, TNM nggak ada konten. Menurut gua kagak sih. Doi tanpa lu muncul dia banyak kontennya. Ini mereka itu melakukan react karena jangan sampai terjadi lagi gitu hal-hal yang seperti lu lakuin gitu di luar sana, atau mengingatkan lu kalau yang lu lakukan itu salah men. Lu ambil sisi positifnya sih, jangan ngomong pansos
pansos mulu anjing. Jadi gue mau klarifikasi, mau menceritakan tentang kejadian yang sesungguhnya di toko tersebut. Oke, langsung aja gue ceritain. Jadi sebelum gue bukan ngambil ya, minta hand sanitizer itu, di situ ada satpam. Kan gue banyakan, daripada gue ngantri satu-satu, ya kan? Gue bilang sama satpamnya. Seberapa ngantrinya sih cuy? Mall setahu gue nih, mall di situasi yang keadaan seperti ini malah sepi pengunjung gitu. Siapa gitu yang mau keluar gitu? Ngantri, apanya yang ngantri kali? Nah, Pak, kan kita banyak ya Pak, daripada ngantri kita taruh sini ya Pak. Kata satpamnya pun membolehkan. Jadi ini nih, antis ini punyanya Andini. Tadinya tuh segini, emang dia baru beli. Emang udah segini nih. Nih, segini nih. Kosongnya tuh segini. Pada satu-satu ya kan, mending sekalian langsung masuk gitu loh. Satpamnya pun udah membolehkan. Dan untuk YouTuber Itu tuh hand sanitizer ya. Kalau lu pakai logika lu nih, itu cuman buat dipakai di situ. Lu gejrot nih ya, lu oles-olesin ke tangan, bukan diisi ulang. Yang YouTuber lain permasalahkan itu, takutnya yang lu lakukan itu dicontoh sama orang lain, cuy. ya, mohon maaf banget. Yang punya temen gue yang cewek itu yang ini, bukan yang gede ya. Jadi tuh kalian jangan bikin kita tuh makin salah. Kalian tuh gak bener nge-react orang tuh gak bener. Setahu gue yang gede itu yang punya tokonya, setahu gue ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti itu punya toko sih menurut gue. Justru yang dipermasalahkan itu bukan hand sanitizer yang gedenya, yang dipermasalahkan itu hand sanitizer yang isi ulang. Masa netizen di luar sana sebodoh itu sih? Gak habis pikir gue nih sama bocah nih. Sesuai fakta itu berapa kayak gitu anjing. Jadi punyanya Anin tuh yang ini ya, tolong maaf, punya Anin itu yang ini, bukan yang gede. Yang gede Iya, tahu bukan yang gede. Iya. Yang gede itu punya mall. Justru yang dipermasalahkan lu isi ulang, si hand sanitizer-nya dipindahin ke tempat yang punya lu. Lu itu nyontohin nggak bener gitu. emang punya Uniqlo, bukan punya kita. Kita pun udah izin sama satpamnya ya. Gue juga tuh orangnya kayak yang aneh gitu, video apapun gue videoin ya. Jadi ya itu emang kebiasaan gue sih. Kayak esokan harinya pas Gue tuh aneh, hal apapun gue videoin. Ya semoga dari kejadian ini lu belajar cuy. Lu harus berpikir 2 kali gitu tentang apa yang lu lakukan gitu. Jangan semata-mata lu ngelakuin sesuatu, lu rekam, lu upload ke medsos. Ya lu pikirin dulu gitu impact-nya. mau tidur, gue kaget gitu. Banyak banget nge-repost di Instagram. Entah itu yang udah checklist biru atau apa ya kan. Mereka pun sama, nggak tahu kebenarannya, nggak tahu apa-apa, langsung nge-repost. Kan gue masih hidup ya. Gue ada tanya kayak kenapa gitu, nggak mau nanya dulu, kan heran ya. Terus kita Ngapain nanya ke lau? Ngapain coba nanya? Justru orang itu tahu yang lu lakukan itu lu salah, dan mereka ngeriak lu, mengingatkan ke semua orang biar hal yang ini seperti kayak gini ini nih nggak terjadi lagi gitu. Dan jangan dilakukan tindakan yang merugikan orang lain gitu. Bisa jadi aja kata gue juga tadi, yang lu lakukan itu dicontoh sama orang, terus orang itu malah memanfaatkan situasi seperti gini, dijual lah dengan harga yang lebih mahal. Bisa kan? makan di tempat makan ya. Nah di situ kita buat klarifikasinya itu emang keadaan kita emang lagi gondok banget gara-gara salah satu pengguna Instagram yang checklist yang ngepost kita loh. Sewajarnya untuk negor, captionnya kayak ngajak orang untuk membenci. Nggak gitu aturan. Karena teman gue yang cewek ini, si Andini, kelewat kesel, makanya dia dituduh ya kan.
Siapa orang yang nggak mau dituduh, ya kan? Nggak mau kan dituduh kalau punya dia itu yang gede, padahal punya dia itu yang ini. Dituduh kalau yang punya dia yang gede, dianya yang kagak nyampe otaknya, atau dia aduh, dibahas kalau misalkan hand sanitizer yang gede mah bocah SMP gak tahu itu punya toko anjing. Nggak sebotol ini gue isi anjir. Buat kalian juga ya yang nggak terlalu kenal banget atau emang nggak kenal sama teman gue ini, dia orangnya yang kayak gitu, emang nggak bisa santai. Jadi buat kalian yang nggak tahu dia, ya wajar aja kalau kalian bilang kalau dia tuh cerewet atau apa, emang kayak gitu. Setelah itu kita disuruh bikin permohonan maaf sama JB Vista, itu kan yang checklist, karena dia tuh ngancem ngelaporin gue ke polisi gara-gara gue terlalu kesel juga ya, bilang dia operasi. Dan Gaby Vesta pun nyuruh kita minta maaf. Ya udah sok, kita minta maaf lewat videonya udah kita buat. Tetap aja netizen kayak beranggapan kita pencuri. Nah di video yang itu yang di-react sama si WS itu menurut gua dia tidak menunjukkan klarifikasi men. Itu kayak seolah-olah dia melakukan defense buat argumen dia sendiri sih. Dimana klarifikasinya gitu. Dan videonya pas gua cari lagi itu udah nggak ada. Video itu udah nggak ada men. Mungkin udah dihapus sama doi. Maling, padahal tuh nggak kayak gitu kejadiannya. Dan untuk salah satu YouTuber ya yang namanya TNM atau apa ya, dia tuh salah. Banget pokoknya hidupnya tuh. Masalahnya gini loh. Nggak lama setelah masalah itu kan mereka langsung minta maaf nih. Seperti yang emang harus mereka lakuin sih, maksudnya mereka emang harus ngelakuin itu. Cuma kayaknya ya di waktu dan tempat yang sama masih ada yang sempet-sempetnya malah sengaja ngebuang-buang hand sanitizernya gitu. Gue nggak tahu dia pakai kayak sosok kesel atau gimana, padahal udah tahu salah, minta maaf. Orang tuh kalau udah minta maaf ya udah gitu, kelakuannya dijaga gitu. Kita tuh udah minta maaf. Sebelum kita minta maaf itu, yang kejadian semprot itu sebelum kejadian minta maaf. Jadi tolong banget jangan memperburuk keadaan. Tolong please banget jangan memperburuk keadaan ya. Oke teman-teman semuanya, sekian klarifikasi dari gua. Intinya gua udah ngelakuin kesalahan gua, dan tolong banget buat youtuber jangan pansos tentang kejadian ini karena udah clear. Jadi gini teman-teman ya, gua dan tolong banget buat youtuber jangan pansos tentang kejadian ini karena udah clear. Jadi gini buat para YouTuber, jangan pansos mulu dari tadi anjing. Udah nggak tahu gue nih bocah batu emang. Jadi gini teman-teman ya, kalian kan nggak tahu dampak itu seperti apa orang yang kalian. Iya, lu juga kagak tahu, lu kagak tahu dampak yang lu lakukan juga seperti apa. Makanya ini jadiin pelajaran buat lu. Jangan sampai hal-hal yang konyol kayak gitu lu posting lagi. Lu nggak tahu sih dampaknya seperti apa juga. Lu nggak sadar apa gimana sih? Batu gue, aduh, gimana ya? Gue jadi malas gue aja. Isi DM gua parah banget. Udah terlalu kesel gitu. Tahu aja, ya isi DM gua parah banget. Iya, isi DM lu parah. Itu punishment lu. Kayak apa ya? Gue sih ya, gue kebal ya. Kalau gue emang kebal, tapi teman-teman gue kan nggak tahu. Gue di sini bukan membela diri gue, tapi gue di sini untuk meluruskan untuk youtuber jangan memperburuk keadaan, karena yang kalian read itu nggak sebenarnya real, oke? Kalian itu cuman pansos ya. Kalian itu kalau mau Kalian itu cuman pansos. Bukan gak ada konten, ini ngingetin lu. Mereka semua ngingetin lu men. Jangan asal. Semua itu yang dilakukan mereka semata-mata buat ngingetin lu. Jangan sampai hal yang seperti ini malah merugikan orang banyak juga gitu. Gue udah malas nge-rate dia. Gue udah gak habis pikirnya pansos anjing.